Jumpa lagi di channel Nurse Joyce guys. Kali ini tentu kita akan bahas soal SKP keperawatan lagi. Nah, oke, langsung saja, here we go. Nah, ini ya teman-teman, karena ada sedikit kesalahan jadi kita buat soal bonus di soal nomor 0. Ya, oke, langsung saja ya. Yang penting kan soalnya. Kita bahas soal nomor 0. Seorang pasien perempuan berusia 45 tahun riwayat diabetes mellitus datang ke puskesmas untuk kontrol rutin di jam 8 pagi. Saat perawat melakukan tes glukosa darah, pasien mengatakan makan dan minum terakhir pada 10 malam. Hasil glukosa darah pasien 100 mg per dl. Apa jenis glukosa darah pada pasien? Apa jawabannya kira-kira guys? Mudah ini soalnya ya. Iya, jawabannya yang B, glukosa darah puasa. Karena jelas ya di sana pasiennya kontrolnya itu jam 8 sedangkan dia terakhir makan itu pada jam 10 malam. Jadi dia puasa kurang lebih 10 jaman. Itu glukosa darah puasa. Ini ya guys, macam-macam tes glukosa darah. Nah, kalau glukosa darah puasa itu berpuasa selama 8-10 jam sebelum melakukan tes. Sesuai ya dengan soal dengan kasus yang kita bahas pertama ini. Kemudian, kalau glukosa darah sewaktu, tesnya itu dapat dilakukan kapan saja tanpa perlu memperhatikan waktu terakhir makan. Kemudian ada tes hemoglobin A1C atau HbA1c. Nah, ini tes gula darah yang melalui Hb. Jadi dia mengukur persentase gula darah yang melekat pada hemoglobin guys. Fungsinya untuk mengetahui rata-rata kadar gula darah dalam 2-3 bulan terakhir. Ini biasanya pada seseorang atau pada kasus yang gula darahnya itu tidak menentu. Jadi sekarang tinggi, gula darahnya tinggi banget, besok rendah, atau 2 hari tinggi, 2 hari rendah. Nah itu lebih baik kita tes HbA1c ini untuk menentukan dia diabetes atau prediabetes atau gimana. Jadi nanti kalau persentase HbA1c-nya 5,7-6,4%, berarti dia termasuk di prediabetes. Kalau sudah lebih dari 6,4%, itu sudah diabetes. Jadi ketemu kan kalau yang tidak menentu kayak gitu. Kita perlu tes HbA1c untuk menentukan dia diabetes atau tidak gitu ya guys. Dan selanjutnya ada glukosa darah 2 jam postprandial. Nah ini tes gula darah 2 jam setelah teman-teman makan. Gitu guys, mudah. Oke, sudah ya. Kita lanjut soal pertama. Seorang pasien perempuan 25 tahun dirawat di RSJ. Dari hasil pengkajian, pasien sering mengeluh pada anggota tubuhnya terdapat sakit yang parah, yaitu pada kedua tangannya. Terdapat luka yang tak sembuh-sembuh, dan pasien merasa terganggu, sedangkan hasil pemeriksaan tidak ditemukan apa-apa, dan pasien dinyatakan sehat. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus? Oke, apa ini guys? Keperawatan jiwa ini. Tentu jawabannya waham ya, karena pilihannya waham semua. Waham apa? Iya, benar sekali. Waham somatik, jawabannya yang C. Sekarang kita bahas satu persatu ya opsi jawabannya. Yang pertama yang A, waham kebesaran. Kayaknya ini yang paling sering dibahas sudah ya. Waham kebesaran itu ya dia mengaku atau meyakini bahwa dia memiliki kebesaran tertentu atau kekuasaan yang khusus. Contoh nih, dia menganggap dirinya atau meyakini dirinya itu seorang CEO di luar negeri atau punya perusahaan besar di mana-mana ya, seperti itu. Itu waham kebesaran. Selanjutnya yang B, waham nihilistik. Nah, kalau waham nihilistik ini dia menganggap atau meyakini dirinya itu sudah tidak ada di dunia atau sudah meninggal. Contoh, ini sudah di surga, saya sudah meninggal, saya sudah tidak ada di dunia. Kalian atau kita ini tinggal ruhnya. Kita sudah jadi ruh. Seperti itu ya, itu waham nihilistik. Kemudian itu ada waham somatik. Nah, itu meyakini bahwa tubuhnya atau bagian tertentu tubuhnya itu terganggu atau ada penyakit tertentu yang diucapkannya berkali-kali dan itu tidak sesuai kenyataan. Contohnya, saya ini sakit kanker stadium akhir, tapi sebenarnya dia tidak sakit kanker gitu-gitu ya. Atau tangan saya seperti yang di soal ini. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Itu berarti waham somatik. Kemudian waham agama. Jelas ini yang bersangkutan dengan agama. Contohnya, dia meyakini bahwa dirinya seorang nabi atau apalah. Atau dia meyakini kalau saya ingin masuk surga berarti saya harus menggunakan pakaian putih setiap hari. Dan lain-lain seperti itu ya, bersangkutan dengan agama. Yang terakhir waham curiga. Nah ini berarti dia meyakini atau mencurigai seseorang ingin menyakitinya yang diucapkan berkali-kali dan tidak sesuai
kenyataan, gitu ya teman-teman. Contohnya, dia meyakini bahwa teman-teman saya pasti tidak suka sama saya, dia ingin menyakiti saya, dia ingin menjebak saya, dan lain-lain. Diucapkan berkali-kali, tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Itu waham curiga, seperti itu ya. Oke, jelas ya. Ini berarti waham somatik, jawabannya yang C. Karena dia meyakini bahwa tubuhnya atau anggota tubuhnya ada yang sakit, tidak sesuai dengan kenyataan. Oke, kita lanjut soal kedua. Seorang laki-laki 25 tahun dirawat di bangsal penyakit dalam dengan anemia. Hasil pengkajian, klien mengeluh pusing dan mual. Klien tampak lemah, pucat, denyut nadi teraba lemah dan cepat. Saat ini pelayan mendapatkan terapi cairan aminofluid 500 ml dengan 40 tetes per menit. Berapa lamakah pemberian infus tersebut akan habis? Oke, soal KMB nih guys, tentang tetes infus per menit. Tapi unik di sini soalnya ya, karena biasanya yang ditanyakan itu kan TPM, tetes infus per menitnya. Tapi sekarang yang ditanyakan itu lama pemberian, berarti waktu atau jamnya, berapa jam ini kira-kira. Oke, kita bahas bersama ya. Biasanya kalau rumus tetes infus biasa itu kan jumlah cairan dikali dengan faktor tetesan dibagi dengan waktu pemberian dikali 60 ya. Itu untuk mencari TPM. Berarti kita masukkan saja ya. Jumlah cairannya berapa di sana? 500 ml dikali dengan faktor tetesan karena dewasa berarti 20 ya guys, dibagi waktu pemberian. Nah, ini kan saya nggak tahu, berarti kita tulis X dikali 60. TPM-nya sama dengan 40 ya. Kita tulis 40 sama dengan 500 dikali 20 dibagi X dikali 60. Nah, caranya gimana ya? Mudah. Ini tinggal kita ganti. Nah, ya berarti X sama dengan 500 ml dikali 20 dibagi 40 dikali 60. Berapa guys? Tinggal dihitung itu sudah. Ini ya, dicoret ya. Itu dicoret. Jadi tinggal 50 kali 2, 100. Dibagi 4 kali 6, 24. Berarti 100 dibagi 24 sama dengan berapa guys? Ya, jawabannya 4,1666 sekian ya. Berarti jawabannya yang E, kurang lebih 4 jam. Mudah kan guys? Nah, pembalikan kayak gini sudah diajarkan waktu MTK dulu kan, waktu SD. Oke, kita lanjut soal ketiga. Seorang wanita berusia 25 tahun, usia kehamilan 38 minggu, datang bersama suami ke bidan praktek mandiri dengan keluhan perutnya mulas-mulas yang semakin sering. Hasil pemeriksaan fisik KU baik, TD 110/70 mmHg, nadi 85 kali per menit, RR 24 kali per menit, TFU 30 cm. Kepala sudah masuk 2/5. Hasil VT porsiotipis lunak pembukaan serviks. Pembukaan serviks 8 cm, selaput ketuban masih utuh, presentasi kepala, penurunan di HOD kedua. Apakah diagnosis kasus tersebut? Oke, soal ketiga maternitas nih guys, yang masih asing dengan seperti ini kita jelaskan simple aja ya, jangan semua kita jelaskan, nanti bingung teman-teman. Di sini ditanyakan pada diagnosisnya, pada fase apa dia. Oke, di sini pasiennya sudah pembukaan 8 ya, itu pembukaan serviks 8 cm. Kepala sudah masuk 2/5. Jadi dia di fase apa? Iya, jawabannya yang E, infartu kala 1 fase aktif dilatasi maksimal. Nah, ini ya. Jadi kala 1 itu dibagi jadi 2 guys. Pertama fase laten, kemudian fase aktif. Kalau fase laten itu pembukaannya kurang dari 4 cm. Dari awal kontraksi, sejak awal kontraksi sampai pembukaannya kurang dari 3 cm itu fase laten. Kalau fase aktif ini dibagi lagi jadi 3. Yang pertama fase aktif akselerasi. Itu pembukaannya 3 sampai 4 cm. Kalau fase aktif dilatasi maksimal, itu pembukaannya 4 cm sampai dengan 9 cm. Kalau fase deselerasi, itu pembukaan 9 sampai lengkap atau 10. Atau sampai 10, lebih 10. Itu berarti fase deselerasi. Ini yang ketiga. Nah, karena di sini pasiennya sudah pembukaan 8, berarti dia pada fase dilatasi maksimal ya guys. Jadi jawabannya yang E ya guys, infartu kala 1 fase aktif dilatasi maksimal. Nah, untuk fase persalinan ada 3 kala ini guys. Kala 1, kala 2, kala 3. Kalau kala 1 itu
dari awal kontraksi sampai pembukaan 10, sampai pembukaan lengkap. Itu kala 1 dan dibagi jadi 2 seperti yang saya jelaskan barusan. Nah, kalau kala 2 ini mulai dari bukaan lengkap sampai bayi dilahirkan. Itu kala 2 ya. Kalau kala 3 itu proses pengeluaran plasenta. Jadi intinya kalau kala 1 itu proses pembukaan dari awal sampai akhir pembukaan kayak di soal. Kalau kala 2 proses pengeluaran bayi, kala 3 proses pengeluaran plasenta. Gitu guys. Oke, kita lanjut soal keempat. Perawat melakukan kunjungan pada satu desa. Ditemukan 80% kepala keluarga tidak mempunyai jamban. 40% kepala keluarga tidak mempunyai tempat pembuangan sampah. Hampir semua masyarakat BAB dan BAK di sungai dekat desa. 25% kepala keluarga mengkonsumsi air dari sungai terdekat dan 40% balita menderita diare. Apakah strategi intervensi yang tepat untuk menangani masalah tersebut? Oke, apa nih guys, kalau soalnya kayak gini, apa intervensi yang tepat untuk menangani masalah tersebut? Jadi ini ada masalah pada masyarakat dan lingkungannya ya, karena di sana ditemukan 80% kepala keluarga tidak mempunyai jamban, 40% kepala keluarga tidak mempunyai tempat pembuangan sampah. Hampir semua masyarakat BAB dan BAK di sungai dekat desa. 25% kepala keluarga mengkonsumsi air dari sungai terdekat dan 40% balita menderita diare. Ini berarti ada masalah lingkungan dan masalah di masyarakatnya ini. Berarti intervensi yang tepat apa guys? Iya, betul sekali. Jawabannya yang E, pemberdayaan masyarakat. Jadi pemberdayaan masyarakat itu guys, kita memberdayakan masyarakatnya. Kita mengajak masyarakat untuk melihat masalah. Untuk melihat masalah kita paparkan nih, di desa kalian seperti ini kondisinya. Dan kita ajak mereka untuk mencari masalah atau untuk mencari solusi dari masalahnya gitu ya guys. Jadi kita hanya sebagai motivator atau hanya sebagai pencetus gitu guys. Perantara agar masyarakatnya bisa lebih berdaya lagi gitu guys. Dan untuk kasus ini, untuk soal ini itu merupakan intervensi yang tepat sih guys. Karena di sana sudah ada masalah lingkungan dan yang perlu kita lakukan adalah pemberdayaan masyarakat. Seperti itu. Jadi tujuannya pemberdayaan masyarakat itu agar masyarakat sadar dan lebih memiliki rasa memiliki terhadap lingkungannya. Ada jiwa gotong royong dan lain-lain. Sehingga bisa mengurangi masalah di masyarakat. Seperti itu ya guys. Kita tinjau yang lainnya. Kalau bina suasana itu gini. Itu sudah ada program untuk menyelesaikan masalah, tetapi masyarakat masih kurang berpartisipasi atau tidak ikut serta dalam program itu. Jadi kita sebagai perawat itu lebih ke mengajak masyarakat untuk ikut program itu. Jadi kita lebih meyakinkan atau mengajak masyarakat untuk ikut program itu gitu guys. Jadi, tapi itu programnya sudah ada ya. Kalau pemberdayaan masyarakat itu kan belum ada solusi, kita mengajak masyarakat untuk duduk bareng, mencari solusi bareng, menyelesaikan bareng-bareng. Kalau bina suasana sudah ada programnya, tapi masyarakatnya masih kurang partisipasi. Nah, kalau kemitraan ini kita kerjasama dengan lembaga terkait, misalnya Dinkes atau lembaga sosial lainnya. Kita nih contoh mau melakukan pemeriksaan gratis atau pengobatan gratis dan kita ajukan proposal ke dinas terkait, ke dinas sosial atau lembaga sosial lain untuk membantu mensukseskan program pengobatan itu dengan mengirimkan obat-obatan atau dengan mengirimkan tenaga kesehatan gitu-gitulah ya. Itu namanya kemitraan kerjasama mitra ya dengan dinas terkait. Kemudian ada proses kelompok. Nah, kalau proses kelompok ini kita mengumpulkan seseorang yang memiliki masalah yang sama pada suatu wilayah untuk membentuk program baru mengatasi masalahnya. Contoh, pada suatu daerah ada lansianya yang mengalami hipertensi banyak. Nah, kita kumpulkan mereka, kita bentuk kelompok dan kita membuat program yang setidaknya itu bisa mengurangi masalahnya. Ya, contoh kita bentuk senam lansia agar hipertensinya itu menurun. Itu proses kelompok ya guys. Yang terakhir Penkes pendidikan kesehatan, tentu ini sudah paham semua ya. Ini terkait kita memberitahu informasi tentang lebih ke pencegahan dan promosi kesehatan. Itu berarti pendidikan kesehatan gitu guys. Oke? Sudah? Paham? Oke, lanjut soal
Kelima, seorang perawat melakukan praktik keperawatan di suatu RW. Pada saat musyawarah, perawat memberikan pilihan kepada masyarakat materi apa yang akan dibahas. Apakah prinsip etik yang diterapkan perawat komunitas pada kasus di atas? Apa nih guys? Insya Allah kalau tentang etik keperawatan ini mudah sudah di luar kepala ya. Jadi di sana perawat sedang mau musyawarah dan memberikan masyarakat pilihan tentang materi apa yang akan dibahas. Berarti itu lebih ke etik autonomi, betul sekali. Menghargai hak-hak klien. Jadi dia menghargai haknya masyarakat untuk memilih tentang materi apa yang akan dibahas gitu ya. Mudah ya, simpel. Oke, kita lanjut soal ke-6. Sumber daya manusia kesehatan adalah seorang yang bekerja secara aktif di bidang kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak. Apa sajakah jenis sumber daya manusia kesehatan? Oke, apa nih guys? Ini tentang Undang-Undang Kesehatan ya. Jadi jawabannya kita tahu di Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 ya. Nah, ini dia. Itu ya. Jadi tentang sumber daya manusia kesehatan itu ada pada bab 7 pasal 197. Sumber daya manusia kesehatan terdiri atas tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan. Berarti mana guys jawabannya? Iya, jawabannya yang B, seperti itu. Ini ada di UU Kesehatan ya, nomor 17 tahun 2023. Oke, simple ya gitu dah. Oh ya, BTW kapan sih kalian tes SKB guys? Sudah deket banget ya. Oh iya sudah guys. Dan ini jadi soal terakhir kita pada latihan kali ini. Tetap semangat dan terima kasih buat teman-teman yang sudah komentar baik-baik. Itu jadi semangat saya buat ngonten terus. Dan tetap support channel ini ya, like dan komen. Atau ada yang mau support lebih juga tidak apa-apa. Oke guys, see you.